Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi di video kali ini teman-teman, kembali lagi admin akan mencoba membahas informasi resmi tentang nasib guru honorer yang tidak lolos guru P3K di tahap satu. Nah, peluang tidak lolos di tahap satu, peluang jadi ASN P3K tetap besar, masih ada tahap kedua dan tahap ketiga. Jadi perlu teman-teman pahami bahwa sebenarnya di seleksi P3K tahun 2021 ini banyak sekali kemudahan yang diberikan oleh pemerintah kepada teman-teman guru honorer ya, terutama bagi teman-teman guru honorer yang terdata di server atau aplikasi Dapodik. Seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini nasib guru honorer yang tidak lolos guru P3K tahap satu akan kita bahas sampai tuntas. Kita langsung ke videonya saja. Nah, yang pertama teman-teman, kira-kira bagaimana sih Bang nasib guru honorer yang tidak lulus P3K tahap satu? Nah, di sini yang pertama yang harus teman-teman pahami adalah guru honorer yang tidak lulus tes tahap satu P3K, khususnya guru honorer negeri, berhak mengikuti kembali tes tahap 2. Nah, jadi saya garis bawahi di sini bahwa teman-teman guru honorer yang tidak lulus tes tahap satu P3K, khususnya guru honorer negeri, berhak mengikuti kembali tes tahap 2 dan nilai kompetensi bisa digunakan jika tetap melamar di jabatan yang sama. Seperti itu teman-teman ya. Nah, jika tetap melamar di jabatan sama berarti nilai kompetensi yang kita dapatkan di tes pertama itu tetap bisa digunakan di passing grade untuk tes kompetensi di tahap kedua. Seperti itu teman-teman ya. Jadi saya ulangi, guru honorer yang tidak lulus tes di tahap satu P3K, khususnya guru honorer negeri, berhak mengikuti kembali tes tahap 2 dan nilai kompetensi bisa digunakan jika tetap melamar di jabatan yang sama. Contohnya seperti ini. Misalnya si Andi adalah guru honorer negeri. Ketika guru honorer di sekolah negeri di SD satu misalkan tidak lulus di tahap satu, padahal sebenarnya masuk passing grade, mungkin karena kalah saing teman-temannya, maka di tes tahap kedua si Andi ini bisa kembali melamar di sekolah induknya jika masih tersedia formasi, dan jika sudah tidak tersedia formasi maka si Andi bisa mencari di sekolah lain. Seperti itu ya. Dan passing grade yang digunakan itu tetap bisa digunakan sepanjang melamar di jabatan instansi yang sama. Nah, contoh dua yang tidak bisa menggunakan passing grade di sekolah di tes tahap kedua adalah misalnya Mawar. Mawar ini mengajar di SMA. Nah, kemudian mendaftar P3K di jabatan instansi SMA juga, namun tidak lulus, dan ketika di tes tahap kedua memilih formasi di SMP. Nah, secara otomatis passing grade itu tidak bisa digunakan di tes tahap kedua. Seperti itu maksudnya teman-teman ya. Dan untuk teman-teman guru swasta itu adalah kabar bergembira juga, karena di tahap kedua nanti teman-teman guru swasta itu sudah bisa mengikuti seleksi P3K tahap kedua. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi guru honorer yang tidak lulus tes tahap pertama P3K, khususnya guru honorer negeri, berhak mengikuti kembali tes tahap kedua dan nilai kompetensi bisa digunakan jika tetap melamar di jabatan yang sama. Seperti itu ya. Sedangkan guru swasta lulusan PPG itu sudah bisa juga memilih formasi nantinya di tahap kedua. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah nasib guru honorer induk jika tidak lolos tes tahap satu itu berhak mengisi kembali formasi di sekolah induk jika masih tersedia. Nah, seperti itu teman-teman ya. Dan jika sudah tidak tersedia, bisa melamar ke sekolah lain yang masih tersedia formasi linirnya. Saya rasa ini sangat mudah untuk dipahami ya bagi teman-teman guru honorer induk ya, maksudnya guru honorer yang memiliki formasi P3K di sekolah induknya di tahap satu. Misalkan itu tiba-tiba teman-teman tidak lolos tes tahap satu padahal memiliki formasi di sekolah induk. Nah, maka di
maka teman-teman guru honorer induk itu berhak mengisi kembali formasi di sekolah induk ya. Saya ulangi, berhak mengisi kembali formasi di sekolah induk di tahap 2 jika masih tersedia. Maksudnya di sini jika misalkan di eh, sekolah teman-teman itu formasi satu, guru sekolah induknya satu, tidak lulus, otomatis kembali bisa mengisi di tes tahap kedua. Namun jika misalkan di sekolah induk itu ada dua guru honorer, satu formasi P3K, kemudian salah satunya lulus, nah berarti otomatis formasi di sekolah induk itu sudah terisi. Berarti teman-teman wajib mencari di sekolah lain. Seperti itu maksudnya ya. Nah ini, jadi intinya guru honorer induk yang tidak lolos tes tahap 1 itu berhak mengisi kembali formasi di sekolah induk jika masih tersedia, dan jika sudah tidak tersedia bisa melamar ke sekolah lain yang masih tersedia formasi linier. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ke nasib yang ketiga. Yang ketiga adalah guru honorer yang melamar di sekolah lain dan tidak lolos bisa memilih formasi di sekolah lain yang masih tersedia dan belum dilamar guru sekolah induk. Jadi ini nasib guru honorer yang tidak lolos di tahap 1, yaitu guru honorer yang melamar di sekolah lain dan tidak lolos bisa memilih formasi di sekolah lain yang masih tersedia dan belum dilamar guru sekolah induk. Nah, seperti itu ya, jelas sekali dipahami. Jadi bagi teman-teman guru honorer yang kebetulan di tes tahap pertama ini tidak memiliki formasi di sekolah induk dan terpaksa teman-teman harus melamar di sekolah lain, dan ternyata hasilnya adalah teman-teman tetap tidak lolos di tes pertama, maka teman-teman itu bisa memilih kembali formasi di sekolah lain yang masih tersedia. Ingat teman-teman, yang masih tersedia dan belum dilamar oleh guru di sekolah induk. Seperti itu teman-teman ya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini kuncinya teman-teman ya. Di sini kuncinya, kita langsung mainkan saja. Anggaplah seperti ini teman-teman ya. Kebutuhan formasi ada 3 ya. Artinya di sini ada 3 guru honorer ya. Ada 3 guru honorer. Kemudian formasi yang disediakan itu ada 3. Berarti 3 guru honorer dan 3 formasi sekolah induk yang semuanya linier. Artinya di sini guru honorernya di sini linier semua teman-teman ya. Nah, di sini guru A linier berarti mengunci satu formasi, kemudian guru B juga linier berarti mengunci satu formasi, kemudian guru C juga linier berarti sukses mengunci satu formasi. Seperti itu teman-teman ya. Nah, pelamar ini ada 3, pelamar 1, pelamar 2, dan pelamar 3. Seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini pelamar A, saya ulangi dulu bahwa ketiga pelamar ini sama-sama linear, berarti sama-sama mengunci formasi masing-masing satu. Berarti tidak ada persaingan antar pelamar. Di sini adalah perengkingan tunggal teman-teman ya. Perengkingan tunggal antar pelamar. Jadi ketika pelamar sudah bisa mencapai passing grade, berarti secara otomatis menjadi auto NIP P3K. Artinya lulus menjadi guru P3K di tahap 1. Seperti itu teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba lihat dulu. Pelamar A, guru B, guru C. Guru A kemudian berhasil menyelesaikan kompetensi teknis dengan nilai 300 ya. Jadi guru A ini sukses menyelesaikan kompetensi teknis dengan nilai 300. Kemudian berhasil mendapatkan nilai 150 di kompetensi manajerial dan sosiokultural. Kemudian di tes wawancara sukses mendapatkan nilai 35, sehingga nilai akhirnya itu adalah 485. Seperti itu teman-teman ya. Jadi nilai akhirnya itu 485. Keterangannya di sini adalah posisi lolos passing grade. Karena dia lolos passing grade berarti sudah menjadi ASN. Oke, luar biasa ini guru A ya. Nah, kemudian kita pindah di guru B teman-teman ya. Di guru B itu mendapatkan nilai kompetensi teknis itu 300 ya. Mendapatkan nilai kompetensi 300. Kemudian di kompetensi manajerial sosiokultural sukses mendapatkan nilai 160. Oke, mendapatkan
160, kemudian di tes wawancara mendapatkan 25, sehingga nilai akhirnya itu adalah 485 dan keterangannya adalah lulus passing grade. Seperti itu ya. Jadi sudah 2 lulus passing grade, berarti secara otomatis guru A dan guru B ini sukses menjadi guru ASN ya di tahap 1 karena berhasil mencapai lolos passing grade. Seperti itu. Kemudian kita pindah ke guru C. Guru C ini mendapatkan nilai kompetensi teknis itu 200, kemudian mendapatkan nilai kompetensi manajerial sosiokultural itu 100, dan tes wawancara 10, sehingga nilai akhir yang didapatkan adalah 310. Dan keterangannya ternyata tidak lolos passing grade. Nah, secara otomatis karena tidak lolos passing grade, berarti guru C ini dipastikan tidak lulus tes kompetensi di tahap 1. Seperti itu teman-teman ya. Jadi apa solusinya? Solusinya adalah guru C ini tetap bisa mengikuti tes tahap kedua dan tetap akan memilih formasi di sekolah induknya, yaitu 1 formasi di sekolah induk. Karena kebetulan 2 formasi lainnya itu sudah terisi oleh guru honorer lain melalui perengkingan tunggal. Sedangkan guru C ini karena tidak lulus di tes tahap pertama, dan sebenarnya mengunci formasi di tes tahap pertama, tapi karena tidak lulus passing grade berarti tidak lulus. Nah, di tes tahap kedua nanti guru C ini akan tetap mengisi formasi di sekolah induknya. Jadi tetap one, artinya one myself, artinya tetap bersaing dengan dirinya sendiri. Seperti itu teman-teman ya. Jadi guru C ini tetap akan memilih formasi di sekolah induknya karena masih ada jatah formasi karena tidak lulus di tes tahap pertama. Seperti itu teman-teman ya, nasib guru honorer yang tidak lulus tes tahap pertama. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan saya doakan agar tetap lulus di tes tahap pertama, kedua, atau ketiga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.